Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Devi Aryani, NIM 13014190052. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai kompetensi kepribadian konselor. Jadi, di sini ada 3 topik bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada pribadi yang peka atau berempati. Yang kedua ada pribadi yang berpikir positif. Dan yang ketiga ada pribadi yang beriman, berakhlak baik, dan rajin beribadah. Langsung saja. Untuk topik yang pertama ada pribadi yang peka atau berempati. Nah, empati itu apa sih? Empati itu adalah kemampuan untuk mengetahui bagaimana merasakan perasaan orang lain. Empati merupakan kemampuan konselor untuk memahami permasalahan konseli, melihat melalui sudut pandang konseli, dan latar belakang budayanya, peka terhadap perasaan-perasaan konseli, sehingga konselor mengetahui bagaimana konseli merasakan perasaannya. Dan konselor itu harus memiliki sikap empati agar dapat memasuki dunia klien dan memahami perasaan klien. Dalam hal ini, konselor diharapkan dapat memahami permasalahan konseli tidak hanya pada permukaan saja, melainkan lebih dalam pada kondisi psikologis konseli. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara mengembangkan pribadi agar berempati, terutama pada konselor? Yang pertama itu ada mendengarkan konseli. Jadi, biasakan mendengarkan cerita konseli sampai selesai dan penuh perhatian. Semakin banyak mendengarkan cerita, masalah, dan perasaan dengan orang lain, maka perasaan kita akan semakin kaya. Akhirnya, kita semakin mengetahui cara memahami masalah dan perasaan orang lain. Seperti itu. Dan yang kedua itu ada membayangkan kejadian pada diri kita. Coba bayangkan tentang sesuatu yang akan kita rasakan apabila mengalami perasaan atau kondisi yang sedang dialami orang lain. Dengan begitu, akan muncul emosi yang sama, baik positif maupun negatif. Entah itu marah, sedih, maupun gembira. Itulah cara memposisikan diri kita ke dalam posisi orang lain. Selanjutnya, ada berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Jadi, pikirkan perilaku dan perkataan kita sebelum melakukan atau mengucapkan kepada orang lain. Mungkin saja perilaku atau perkataan kita itu bisa menyakiti orang lain, dan bisa jadi kita cukup bijak. Dan yang keempat, itu ada memberikan bantuan. Berikan aksi nyata dengan menanyakan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu seseorang. Jika tidak bisa memberikan sesuatu yang dimintanya, cari alternatifnya. Alternatif lain atau menanyakan orang lain yang juga bisa ikut membantu mendengarkan konseling. Seperti itu. Selanjutnya, kita ke topik bahasan yang kedua, yaitu ada pribadi yang berpikir positif. Pribadi yang berpikir positif itu seperti apa? Berpikir positif itu cara menghadapi suatu masalah dengan mengambil hikmah di balik masalah yang dihadapi, sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertentangan. Melalui berpikir positif, individu harus berubah menjadi semakin baik. Jika konselor memiliki pikiran yang positif, maka ia bisa menyalurkan pikiran positif tersebut kepada konseli dalam memaknai permasalahan yang dihadapi.
Lalu, bagaimana sih latihan dalam keterampilan berpikir positif? Yang pertama itu ada belajar untuk berpikir kritis. Di mana berpikir kritis di sini harus mempertimbangkan adanya hal-hal yang membentuk suatu masalah dari berbagai sisi. Contohnya, dengan tidak mudah menerima adanya informasi atau berita yang tidak atau belum pasti kebenarannya. Pola berpikir kritis juga kita terapkan terhadap pendapat, tanggapan, atau pandangan orang, di mana sikap kritis tersebut bermanfaat untuk memberikan perbandingan apakah alur pemikirannya sudah benar atau belum. Seperti itu. Sebelum bertindak atau mengambil keputusan, berpikir terlebih dahulu. Jangan bertindak atau mengambil keputusan, baru memikirkan. Seperti itu. Yang kedua ada bersikap terbuka terhadap segenap pendapat atau masukan dari orang lain. Dalam hal ini, kita harus selalu bersedia dikoreksi oleh orang lain sebelum mengambil keputusan penting. Bersikap hati-hati dan buatlah perhitungan yang sesuai dengan logika atau cara berpikir dengan nalar yang benar untuk menghindari keluarnya sebuah keputusan yang diambil secara gegabah. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ada memperluas wawasan dan mengasah terus kemampuan analisis terhadap permasalahan yang ada. Sehingga dengan mengasah dan menganalisis permasalahan yang ada ini, kita tidak cepat menghadirkan prasangka atau penilaian buruk kepada orang lain atau pada situasi yang memerlukan penilaian tepat dan benar. Biasakan melakukan kegiatan check and recheck untuk setiap informasi yang diragukan kebenarannya. Seperti itu. Lalu ada selalu menanamkan pikiran optimis dalam benak pikiran. Berusahalah untuk tidak mempersulit orang lain, namun ajari orang lain untuk dapat berpikir dengan cara-cara benar dalam mengambil keputusan. Selalu bersikap tenang pada saat ingin mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan, pertimbangkan segala sesuatunya dengan seksama. Jangan selalu menganggap benar terhadap segala sesuatu yang disukai dan cepat menolak untuk pendapat yang diberikan oleh orang lain. Seperti itu. Yang kelima ada bersikap jujur pada diri sendiri. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada pribadi yang beriman, berakhlak baik, dan rajin beribadah. Jadi, konselor itu dituntut memiliki pemahaman tentang hakikat manusia menurut agama dan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Sifat hakiki manusia adalah makhluk beragam atau homo religius yang memiliki fitrah untuk menerima nilai kebenaran yang bersumber dari agama. Sifat hakiki manusia adalah makhluk beragam yang menjadi sisi penting bagi pribadi konselor. Konselor itu hendaknya orang yang beragama dan mengamalkan dengan baik keimanannya sesuai dengan agama yang dianut tentunya. Di samping itu, konselor ini dapat mentransfer kaidah-kaidah agama secara garis besar yang relevan dengan masalah konseli. Lalu, bagaimana sih kontribusi landasan religius ini terhadap perkembangan pribadi konselor? Yang pertama, memelihara fitrah. Pribadi manusia dalam keadaan suci, namun pribadi pada diri individu memiliki hawa nafsu dan juga ada pihak luar yang senantiasa berusaha menggoda atau menyelewengkan pribadi tersebut dari kebenaran. Maka agar manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya, maka pada diri konselor tersebut harus beragama dengan beriman dan beramal soleh atau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua ada memelihara jiwa.
Dalam memelihara kemuliaan jiwa manusia, agama mengharamkan manusia melakukan penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Yang ketiga ada memelihara akal. Allah ini telah memberikan karunia kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya, yaitu akal. Karena pentingnya akal ini, maka agama memberi petunjuk kepada manusia untuk mengembangkan dan memeliharanya, yaitu hendaknya manusia tersebut mensyukuri nikmat akal yang diberikan oleh Allah secara optimal, atau untuk tidak merusak, untuk belajar, mencari ilmu, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang merusak akal, seperti minum minuman keras, narkoba, alkohol, dan lain-lain. Yang keempat ada memelihara keturunan. Agama mengajarkan kepada manusia tentang cara memelihara keturunan atau sistem regenerasi yang suci. Aturan atau norma agama itu untuk memelihara keturunan itu, yaitu pernikahan. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.